Pernah nggak sih teman sehat, kamu tiba-tiba merasakan dada terasa panas seperti terbakar, tenggorokan rasanya asam, bahkan sampai dada terasa sesak seperti ditekan sesuatu? Atau mungkin kamu sering begadang karena perut terasa penuh, mual, dan setiap kali mau tidur, rasanya seperti ada cairan yang naik ke tenggorokan. Nah, kalau iya, bisa jadi itu bukan sekadar masuk angin biasa. Itu adalah tanda-tanda asam lambung naik atau yang dikenal juga dengan istilah GERD. Masalah ini bukan cuma dialami oleh orang tua saja, tapi juga banyak dialami anak muda zaman sekarang. Karena gaya hidupnya serba cepat, makan tidak teratur, suka kopi berlebihan dan stres yang gak pernah selesai. Dan tahu nggak, kalau dibiarkan, asam lambung yang naik berulang kali bisa menyebabkan luka pada kerongkongan, gangguan tidur, bahkan komplikasi serius. Halo teman sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Tifa di podcast Kesehatan Official. Tempat kita belajar menjaga tubuh agar tetap sehat, tenang, dan bahagia dengan cara alami dan mudah diterapkan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget bikin hidup gak nyaman, yaitu asam lambung naik. Dan tentu saja, 7 obat tradisional ampuh yang bisa membantu meredakannya. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, yuk kita pahami dulu kenapa asam lambung bisa naik dan mengganggu hidup kita. Secara normal, di antara lambung dan kerongkongan kita, ada semacam katup pengaman yang disebut lower esophageal sphincter. Tugasnya sederhana, mencegah cairan lambung yang asam supaya tidak naik ke atas. Tapi, kalau katup ini melemah atau sering terbuka, cairan lambung yang seharusnya berada di bawah bisa naik ke kerongkongan. Nah, inilah yang disebut GERD atau asam lambung naik. Penyebabnya banyak, pola makan tidak teratur, makan terburu-buru, atau langsung rebahan setelah makan. Jenis makanan seperti pedas, asam, gorengan, coklat, kopi, dan soda juga bisa jadi pemicu. Belum lagi stres, kurang tidur, dan kebiasaan duduk terlalu lama. Gejalanya bisa berupa dada terasa panas, mual, sering bersendawa, perut terasa penuh, dan bahkan batuk kering yang tak kunjung sembuh. Nah, sekarang kita bahas 7 obat tradisional alami yang bisa kamu coba di rumah untuk membantu meredakan asam lambung. Nomor 1, lidah buaya. Gel bening di dalam lidah buaya punya efek menenangkan, antiinflamasi, dan melapisi dinding lambung serta kerongkongan. Dengan begitu iritasi akibat asam lambung bisa berkurang. Cara pakainya mudah. Ambil gel bening lidah buaya segar, hilangkan getah kuningnya, lalu campurkan dengan sedikit air atau jus tanpa gula. Minum perlahan saat perut terasa tidak nyaman. Ingat, gunakan lidah buaya yang food grade. Nomor 2, jahe. Jahe dikenal dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Ia membantu mengurangi mual, kembung, dan peradangan di lambung. Cara pakainya rebus beberapa iris jahe, saring, lalu minum airnya selagi hangat. Tambahkan sedikit madu agar rasanya lebih lembut. Nomor 3, pisang. Buah sederhana yang punya pH netral hingga sedikit basah. Pisang membantu menetralkan kelebihan asam lambung dan memberikan efek menenangkan. Konsumsilah pisang matang, bukan pisang goreng. Nomor 4, oatmeal. Oatmeal mengandung serat yang tinggi yang membantu menyerap kelebihan asam lambung dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Cara terbaik adalah memasaknya dengan air atau susu rendah lemak, tanpa gula atau perasa buatan. Nomor 5, air kelapa. Air kelapa adalah penetral natural yang kaya elektrolit dan bisa menyeimbangkan pH tubuh. Minum dah air kelapa murni, bukan dari kemasan. Cukup segelas kecil setiap kali gejala muncul. Nomor 6, teh chamomile. Teh chamomile membantu menenangkan saraf dan otot pencernaan. Sangat cocok untuk kamu yang sering kambuh karena stres. Seduh bunga chamomile kering dengan air panas, diamkan 5-10 menit lalu minum selagi hangat. Dan yang terakhir, cuka apel. Cuka apel bisa membantu menyeimbangkan kadar asam lambung jika digunakan dengan benar. Campurkan 1 sendok teh cuka apel dengan segelas air, lalu minum perlahan sebelum makan. Tapi hati-hati, jangan diminum murni karena bisa melukai kerongkongan. Nah, teman sehat, meskipun bahan alami ini bisa membantu, kamu harus tahu kapan waktunya ke dokter. Kalau gejalanya makin parah, panas di dada makin sering, atau sampai susah tidur,
segera periksa ke dokter. Apalagi kalau muncul darah dalam muntah, berat badan turun drastis, atau suara serak yang tak kunjung sembuh. Asam lambung memang bikin tidak nyaman, tapi kabar baiknya, kita bisa mengendalikannya. Hindari makanan pemicu, atur pola makan, kendalikan stres, dan manfaatkan 7 bahan alami tadi. Ingat, tubuh kita adalah aset paling berharga. Jaga baik-baik. Dari 7 bahan tadi, lidah buaya, jahe, pisang, oatmeal, air kelapa, chamomile, dan cuka apel, mana yang pernah kamu coba? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu pengalamanmu bisa membantu teman sehat lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel podcast Kesehatan Official, agar tidak ketinggalan tips kesehatan alami berikutnya. Saya, Dr. Tifa pamit, semoga sehat selalu, hati tenang, dan lambung pun damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih teman sehat, kamu tiba-tiba merasakan dada terasa panas seperti terbakar, tenggorokan rasanya asam, bahkan sampai dada terasa sesak seperti ditekan sesuatu? Atau mungkin kamu sering begadang karena perut terasa penuh, mual, dan setiap kali mau tidur, rasanya seperti ada cairan yang naik ke tenggorokan. Nah, kalau iya, bisa jadi itu bukan sekadar masuk angin biasa. Itu adalah tanda-tanda asam lambung naik atau yang dikenal juga dengan istilah GERD. Masalah ini bukan cuma dialami oleh orang tua saja, tapi juga banyak dialami anak muda zaman sekarang. Karena gaya hidupnya serba cepat, makan tidak teratur, suka kopi berlebihan dan stres yang gak pernah selesai. Dan tahu nggak, kalau dibiarkan, asam lambung yang naik berulang kali bisa menyebabkan luka pada kerongkongan, gangguan tidur, bahkan komplikasi serius. Halo teman sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Tifa di podcast Kesehatan Official. Tempat kita belajar menjaga tubuh agar tetap sehat, tenang, dan bahagia dengan cara alami dan mudah diterapkan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget bikin hidup gak nyaman, yaitu asam lambung naik. Dan tentu saja, 7 obat tradisional ampuh yang bisa membantu meredakannya. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, yuk kita pahami dulu kenapa asam lambung bisa naik dan mengganggu hidup kita. Secara normal, di antara lambung dan kerongkongan kita, ada semacam katup pengaman yang disebut lower esophageal sphincter. Tugasnya sederhana, mencegah cairan lambung yang asam supaya tidak naik ke atas. Tapi, kalau katup ini melemah atau sering terbuka, cairan lambung yang seharusnya berada di bawah bisa naik ke kerongkongan. Nah, inilah yang disebut GERD atau asam lambung naik. Penyebabnya banyak, pola makan tidak teratur, makan terburu-buru, atau langsung rebahan setelah makan. Jenis makanan seperti pedas, asam, gorengan, coklat, kopi, dan soda juga bisa jadi pemicu. Belum lagi stres, kurang tidur, dan kebiasaan duduk terlalu lama. Gejalanya bisa berupa dada terasa panas, mual, sering bersendawa, perut terasa penuh, dan bahkan batuk kering yang tak kunjung sembuh. Nah, sekarang kita bahas 7 obat tradisional alami yang bisa kamu coba di rumah untuk membantu meredakan asam lambung. Nomor 1, lidah buaya. Gel bening di dalam lidah buaya punya efek menenangkan, antiinflamasi, dan melapisi dinding lambung serta kerongkongan. Dengan begitu iritasi akibat asam lambung bisa berkurang. Cara pakainya mudah. Ambil gel bening lidah buaya segar, hilangkan getah kuningnya, lalu campurkan dengan sedikit air atau jus tanpa gula. Minum perlahan saat perut terasa tidak nyaman. Ingat, gunakan lidah buaya yang food grade. Nomor 2, jahe. Jahe dikenal dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Ia membantu mengurangi mual, kembung, dan peradangan di lambung. Cara pakainya rebus beberapa iris jahe, saring, lalu minum airnya selagi hangat. Tambahkan sedikit madu agar rasanya lebih lembut. Nomor 3, pisang. Buah sederhana yang punya pH netral hingga sedikit basah. Pisang membantu menetralkan kelebihan asam lambung dan memberikan efek menenangkan. Konsumsilah pisang matang, bukan pisang goreng. Nomor 4, oatmeal. Oatmeal mengandung serat yang tinggi yang membantu menyerap kelebihan asam lambung dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Cara terbaik adalah memasaknya dengan air atau susu rendah lemak, tanpa gula atau perasa buatan. Nomor 5,
Air kelapa. Air kelapa adalah penetral natural yang kaya elektrolit dan bisa menyeimbangkan pH tubuh. Minum dah air kelapa murni, bukan dari kemasan. Cukup segelas kecil setiap kali gejala muncul. Nomor 6, teh chamomile. Teh chamomile membantu menenangkan saraf dan otot pencernaan. Sangat cocok untuk kamu yang sering kambuh karena stres. Seduh bunga chamomile kering dengan air panas, diamkan 5-10 menit lalu minum selagi hangat. Dan yang terakhir, cuka apel. Cuka apel bisa membantu menyeimbangkan kadar asam lambung jika digunakan dengan benar. Campurkan 1 sendok teh cuka apel dengan segelas air, lalu minum perlahan sebelum makan. Tapi hati-hati, jangan diminum murni karena bisa melukai kerongkongan. Nah, teman sehat, meskipun bahan alami ini bisa membantu, kamu harus tahu kapan waktunya ke dokter. Kalau gejalanya makin parah, panas di dada makin sering, atau sampai susah tidur, segera periksa ke dokter. Apalagi kalau muncul darah dalam muntah, berat badan turun drastis, atau suara serak yang tak kunjung sembuh. Asam lambung memang bikin tidak nyaman, tapi kabar baiknya, kita bisa mengendalikannya. Hindari makanan pemicu, atur pola makan, kendalikan stres, dan manfaatkan 7 bahan alami tadi. Ingat, tubuh kita adalah aset paling berharga. Jaga baik-baik. Dari 7 bahan tadi, lidah buaya, jahe, pisang, oatmeal, air kelapa, chamomile, dan cuka apel, mana yang pernah kamu coba? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu pengalamanmu bisa membantu teman sehat lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel podcast Kesehatan Official, agar tidak ketinggalan tips kesehatan alami berikutnya. Saya, Dr. Tifa pamit, semoga sehat selalu, hati tenang, dan lambung pun damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.